mendapat ketenangan di saat firman Tuhan disampaikan. Demikian Bapa, kami datang kepadamu dalam kebaktian sore hari ini. Kami merindukan firman-Mu, kami merindukan tubuh dan darah-Mu akan menjadi bagian kami di dalam persekutuan kami dengan Engkau dan di dalam Engkau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang sudah mengganggu dan bahkan mau mengganggu dan menggoda kami saat pemberitaan firman Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, setan, kami ikat, kami perintahkan kami semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Sekarang Tuhan, kami akan duduk di bawah kaki Dikau. Ajarkan kami firman-Mu, biarlah Roh yang suci tetap menghibur, memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk mendengarkan firman-Mu, untuk mengingatnya dan untuk mempraktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam segala hal ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih saat pemberitaan firman Allah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang tampil dengan segala kekuasaan dan kekuatan-Mu Tuhan, menguasai kehidupan sidang jemaat, menguasai kami semua, agar kalau kami kembali, kami mendapat kekuatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Biarlah urapan Roh yang suci berada dan bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Jika mungkin masih ada teman-teman, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan menuju tempat ini, mungkin dengan bersusah payah, Bapa, biarlah Engkau bimbing dan tibakan dengan selamat untuk kami bisa berbakti dengan leluasa, dengan ucapan syukur kepadamu pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera diperuntukkan bagi sidang jemaat yang sangat dikasihi Tuhan. Oleh kasih dan kemurahan Tuhan, Tuhan sempat memberikan kita kesempatan untuk melewati berbagai-bagai rintangan sepanjang hari ini, di mana Tuhan sudah berikan kita bukti kemenangan, yaitu bahwa kita berada dalam ruangan ini. Ini sudah merupakan satu bukti kemenangan, dan kemenangan ini akan dibawa oleh Tuhan kepada kemenangan-kemenangan selanjutnya, kemenangan yang lebih besar. Duduklah dengan tenang di bawah kaki Tuhan, dan dalam penyerahan sepenuh kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyatakan kehendak dan kuasanya dalam kita sekalian. Di tengah-tengah sulitnya kesempatan, Tuhan masih memberikan kita waktu untuk berkumpul di tempat ini sekarang ini. Kita gunakan untuk mendengar firman Tuhan. Beberapa saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir, oleh karena tentunya ada rintangan, ada halangan, tapi kita akan bersama-sama tetap berdoa, bergumul bersama-sama untuk hari-hari kemudian kita benar-benar dapat kesempatan untuk bisa terus mendengarkan firman Tuhan. Rekan-rekan hamba Tuhan pada hari ini banyak yang tidak sempat hadir, tentu juga dengan keadaan-keadaan yang sangat tidak memungkinkan untuk mereka bisa menghadiri kebaktian pada malam hari ini. Kita bersama-sama berdoa biar Tuhan memberikan kita kemurahan demi kemurahan. Di satu waktu, saudara-saudaraku, firman yang kita terima selama ini harus sudah dapat digunakan menjadi makanan rohani kita, menjadi kekuatan kita untuk saling berbagi berkat kekuatan firman yang kita sudah dengar di hari-hari bebas, di saat kita dapat mendengar firman Allah dengan sebaik-baiknya. Mari, kitab Wahyu Fatsal yang ke-6. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-6. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-6. Saudara-saudaraku, di sini ada 6 meterai yang akan dibukakan. Wahyu Fatsal yang ke-6 ini pembukaan meterai. Ada 6 meterai, dan marilah kita membaca mulai dari meterai yang pertama. Meterai yang pertama kita baca ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Maka aku melihat anak domba itu
membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi burung, Ya, "Mari." mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, Ya. dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Iya, terus? Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Iya, maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ya, kita menggunakan ayat-ayat ini untuk melihat apa yang sedang terjadi di bumi dan yang akan terjadi dengan tampilnya kuda, 4 ekor kuda. Saudara-saudaraku, dalam pembukaan meterai ini akan ditampilkan mulai dari kuda pertama, seekor kuda putih. Kemudian kuda yang kedua, seekor kuda merah padam. Kuda yang ketiga, seekor kuda hitam. Dan kemudian kuda yang keempat, seekor kuda kelabu. Kuda hijau kuning ini kelabu. Kuda kelabu ini tanda dari maut. Memang disebutnya penunggangnya ini bernama maut. Dan kita melihat bahwa bumi ini akan dilanda oleh tapak-tapak kaki dari kuda-kuda ini, dan tidak ada sejengkal bumi ini yang tidak dilanda oleh kuda ini. Di dalam Alkitab kuda ditulis di dalam 2 arti, dalam 2 pengertian. Ini yang kami baca dalam Alkitab dan juga kami terima dari para senior, mulai dari Bapak Pendeta Van Hessel almarhum, juga lewat hamba-hamba Tuhan senior yang sempat menjadi murid dari almarhum Bapak Pendeta Toteis, Bapak Pendeta Injuono, dan pendeta-pendeta yang lain yang sempat menjadi murid dari almarhum Pendeta Toteis. Kita lihat, saudaraku, bahwa kuda dalam 2 macam arti. Yang pertama, kuda dalam arti roh kudus. Kuda dalam arti Roh Kudus. Saat Bidstone saya sudah bicara sedikit. Kuda dalam arti Roh Kudus. Ayat-ayatnya kita baca, kita catat lebih dahulu. 2 Raja-Raja Fatsal 2, 2 Raja-Raja Fatsal yang kedua, ayat 11. Yang kedua, Kidung Agung Fatsal pertama, ayat 9. Kidung Agung Fatsal pertama, ayat 9. Ketiga, Sakaria Fatsal 14, ayat yang ke-20. Sakaria 14 ayat 20. Kemudian Wahyu 19 ayat 11, 14 dan 29. Kita baca lebih dahulu ayat-ayat ini. Ini kuda dalam arti Roh El Kudus. Kuda dalam pengertian Roh El Kudus. 2 Raja-Raja Fatsal 2 ayat 11. 2 Raja-Raja Fatsal yang kedua ayat 11. 2 Raja-Raja Fatsal 2 ayat 11. Tolong dibaca. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Iya, ini kuda dalam arti roh. Dia yang mengangkat Elia ke surga. Kuda dalam ayat yang ke-11, kuda berapi. Ini saudara-saudaraku bicara dari
Roh Kudus dengan segala kekuatannya, segala ketangkasannya. Yang kedua, Kidung Agung. Kidung Agung. Fatsal yang pertama, ayat yang ke-9. Kidung Agung, Fatsal yang pertama, ayat 9. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Fir'aun, kuumpamakan engkau manisku. Ya, ini juga dalam arti rohani. Kuda dalam arti rohani. Puji Tuhan. Yang ketiga, Sakaria 14. Kitab Nabi Sakaria, Fatsal yang ke-14. Kitab Nabi Sakaria, Fatsal yang ke-14, ayat yang ke-20. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan, dan kuali-kuali di rumah Tuhan akan seperti bokor-bokor penyiraman di depan mezbah. Iya, ini saudara-saudaraku, kuda dalam arti yang rohani, bagaikan kerincingan kuda. Pada waktu itu akan tertulis pada kerincingan kuda, kudus bagi Tuhan. Wahyu 19. Wahyu 19. Ini beberapa ayat-ayat menulis tentang kuda dalam arti roh, ya. Ayat 11, ayat 14, dan ayat yang ke-19. Mari kita baca. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ya, kuda putih. Dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ya, Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. 14. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Iya, menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. 19. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Iya, ini penunggang kuda itu dan tentaranya. Ini kuda di sini dalam arti rohani, ya. Jadi inilah beberapa ayat-ayat yang menyatakan kuda-kuda dalam arti rohani. Tentu masih ada ayat-ayat yang tidak dicatat sekarang, yang dalam penemuan kita nanti di dalam Alkitab saat membacanya, biarlah Roh Kudus memberikan kita suatu ketetapan dan penjelasan yang jelas tentang arti dari kuda yang kita baca pada waktu itu. Tuhan akan tetap menyertai kita sekalian. Puji Tuhan. Kemudian kuda dalam arti daging. Kuda dalam pengertian daging. Kuda dalam pengertian daging. Kita catat dulu. Kita catat dulu ayat-ayatnya. Yesaya 31 ayat 1. Yesaya 31 ayat 1. Kedua, Yeremia 5 ayat 8. Yeremia 5 ayat yang ke-8. Wahyu 19 ayat 15, ya. Ayat 15. Kemudian Sakaria 6
ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Zakaria 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita baca dulu beberapa ayat-ayat ini. Yesaya 31 ayat yang pertama. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Iya, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan. Yang mengandalkan kuda-kuda. Ya, mengandalkan kuda-kuda. Yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak. Ya. Dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ya, kuda-kuda di sini bicara tentang kemampuan daging. Kemampuan daging yang pada hari-hari ini merupakan sesuatu hal yang sangat diharapkan oleh manusia. Kekuatan pada pikirannya, kekuatan pada kekuatan tubuhnya, kemampuannya, kekuatan pada kepandaiannya, kepada kekayaannya. Di sini diumpamakan bagaikan daging, bagaikan kuda. Kuda-kuda itu tentang daging, ya. Dalam Yesaya pasal 30 ini di sini juga disebutkan kuda dalam pengertian daging. Coba kita baca mulai ayat yang ke-15. Pasal 30 mulai ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Yang Maha Kudus Allah Israel. Ya. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, tinggal tenang ini berharap. Dalam tinggal berharap dan percaya terletak kekuatanmu. Tinggal tenang di sini ini berharap. Tinggal tenang, jangan disamakan dengan masa bodoh. Ini lain. Banyak kali orang tenang, tetapi bukan tenang itu yang menjadi kekuatan. Itu tenang masa bodoh. Itu bukan kekuatan. Dalam menghadapi percobaan banyak kali orang bermasa bodoh. Dia tidak tenang seperti yang disebutkan di sini, tetapi dia tenang dalam arti bermasa bodoh. Itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Mari. Tetapi kamu enggan. Ya, ini yang manusia tidak mau. Apa yang manusia mau? Kamu berkata, iya, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Ya, itulah akibatnya kalau kita berharap pada daging, pada kekuatan manusia sendiri. Mau cepat tetapi sesungguhnya cepat habis, cepat binasa. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Iya, lebih lagi kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Ya, para pengejarmu akan lebih tangkas. Inilah keadaan rumusnya daging. Kalau kita mengatakan merasa pandai, ada orang lebih pandai. Lebih pandai. Kalau kita merasa kuat, ada orang lebih kuat. Kalau kita merasa mampu, ada orang punya lebih kemampuan. Kalau kita merasa kaya, ada orang lebih kaya. Jadi itulah rumus daripada keadaan daging ini. Tidak bisa diharapkan. Sebab di atas itu masih ada daging yang lain yang lebih mampu. Tetapi kalau kita ada pada aliran dari roh Tuhan, maka itulah yang memberikan kita kemampuan. Yeremia 5 ayat yang ke-8. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-8. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-8. Saya hanya nunjukkan ayat-ayat dulu, saudaraku, tentang pengertian dari kuda-kuda ini. Yeremia pasal 8 ayat yang ke-5. Pasal 5. Yeremia pasal 5 ayat yang ke-8, terbalik. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Iya.
Masakan aku tidak menghukum mereka karena semua ini? Demikian firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? Ya, ini saudara-saudaraku, kuda dalam arti hawa nafsu daging. Kuda dalam arti hawa nafsu daging. Pada kitab Keluaran pasal yang ke-32, kitab Keluaran pasal yang ke-32, bangsa Israel, saudara-saudaraku, menjadi seperti kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang, yang masing-masing meringkik menginginkan istri sesamanya. Dalam kitab Keluaran pasal 32 kita baca itu. Kitab Keluaran pasal 32. Kitab Keluaran pasal yang ke-32. Saudara-saudaraku, ini keadaan yang bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Zaman dulu juga zaman sekarang. Ya, ini ada persamaan dengan Yeremia 5 ayat 8 dan ayat 9 itu. Kitab Keluaran 32 ayat 25. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buah cemooh bagi lawan mereka. Ya, ayat 26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat di sini, saudara-saudaraku, tentang bangsa Israel dalam satu suasana di mana mereka memanfaatkan berkat, menggunakan salah berkat yang mereka terima waktu keluar dari negeri Mesir. Mereka mendapat harta begitu banyak, emas begitu banyak. Bangsa Mesir merasa tidak perlu emas, dan mereka sudah memberikan itu kepada bangsa Israel, perak, tembaga, pakaian. Jadi waktu bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, mereka dalam keadaan sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, menjelang gereja akan diangkat, akan keluar dari dunia ini, gereja akan berada bukan dalam suasana miskin, tapi gereja Tuhan akan diberkati oleh Tuhan, baik perkara-perkara jasmani, tapi terutama perkara-perkara rohani. Untuk saudara-saudaraku, menjadikan gereja Tuhan ini menjadi tubuh Kristus yang dibangun bagaikan sebuah rumah rohani. Bangsa Israel membawa tembaga, membawa perak, membawa emas, dan semua kain-kain dari negeri Mesir. Saudara-saudaraku, sesungguhnya maksud Allah adalah supaya dengan segala bahan-bahan itu bangsa Israel membangun rumah Allah di padang belantara, yang kita kenal sekarang dengan istilah tabernakel. Membangun tabernakel di padang belantara untuk berbakti kepada Allah. Tetapi bangsa Israel sudah menyalahgunakan berkat ini, tidak lagi untuk kepentingan pembangunan tubuh Kristus, tetapi untuk kepentingan daging. Mari kita membaca ayat yang ke-24, ayat 23, 24. Ayat 23 dan 24. Mereka berkata kepadaku, ya, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Apa yang telah terjadi dengan dia. Jadi ini terjadi di saat-saat menjelang Musa turun dari atas gunung. Ini menubuatkan tentang saat-saat datangnya Tuhan yang kedua kali. Seolah-olah kita sendirian, seolah-olah kita tidak punya pimpinan. Demikianlah perasaan bangsa Israel menjelang Musa turun dari atas bukit. Menjelang hari yang ke-40, saudara-saudaraku, bangsa Israel dalam keadaan gelisah dan merasa tidak punya pimpinan lagi, dan mereka berbuatlah
berpaling melihat apa yang ada pada mereka, yaitu berkat-berkat yang berlimpah. Dan mereka mulai melirik itu, dan kemudian mereka membawa berkat itu bukan untuk membangun rumah Allah, tetapi untuk membangun berhala. Ayat 24. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu itu. Jadi di hadapan anak lembu ini, di hadapan berhala ini, bangsa Israel dikatakan menjadi seperti kuda terlepas dari kandang. Ini kuda dalam arti daging. Kita membaca itu dalam ayat yang ke-6. Ini kuda yang terlepas dari kandang. Ayat yang ke-6. Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Dan bersukaria. Bersukaria di sini bukan bersukaria, tetapi bermain beramai-ramai. Bermain beramai-ramai, saudara-saudara, di dalam pengertian yang lebih dalam ini mempermainkan nikah. Mempermainkan nikah. Ini permainan akhir zaman. Permainan nikah. Nikah itu dipermainkan. Yang dikatakan kesukaan bersukaria sekarang ini, saudara-saudaraku, sama dengan zaman Israel. Begitu juga zaman sekarang ini, itu sama dengan zaman Lut, itu sama juga dengan zaman Nuh. Orang makan minum, orang bermain beramai-ramai. Nikah dibuat sebagai suatu permainan. Nikah bukan lagi sesuatu yang suci, tetapi nikah sudah dibuat sebagai permainan beramai-ramai. Saudara-saudaraku, semoga dengan perkataan sebatas ini saudara sudah bisa mengerti keadaan dari hari-hari ini, bahwa nikah ini sudah tidak lagi dihormati sebagaimana keadaannya yang sesungguhnya, tetapi nikah ini sudah menjadi permainan. Seperti permainan apa saja, nikah sudah menjadi permainan seperti permainan apa saja. Dan itulah yang merupakan suatu kenajisan pada hari-hari ini. Di dalam Yeremia pasal 5 tadi kita melihat bagaimana bentuk permainan-permainan ini. Coba kita kembali dalam Yeremia pasal 5 tadi, kita lihat bagaimana permainan-permainan, praktik permainan-permainan di zaman ini. Ya, ayat 8. Mereka adalah kuda-kuda jantan yang gemuk dan gasang. Masing-masing saudaraku, permainan dari kuda yang terlepas kandang, kuda yang terlepas dari kandang. Ini permainan di hari-hari ini menyangkut soal makan minum dan mengenai nikah. Kita yang mendapat kesempatan mendengar firman pada malam hari ini, biar tetap berdoa dan senantiasa membawa nikah kita di bawah kaki Tuhan, agar nikah kita dipelihara oleh Tuhan. Bagaimanapun keadaan kita di bumi ini, biarlah nikah ini tetap terpelihara di dalam Tuhan. Jadi kita lihat di sini bagaimana nikah sudah dipermainkan oleh kuda. Itulah hawa nafsu daging. Ibrani pasal 13. Ibrani pasal yang ke-13. Ibrani pasal yang ke-13. Jadi nikah ini bukan cuma orang sudah suami istri, tapi yang mempermainkan nikah sekarang ini mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda di dunia ini sudah mempermainkan nikah. Belum masuk pada masa
berumah tangga, nikah sudah dipermainkan lebih dahulu. Jadi saudara bisa bayangkan bagaimana penderitaan manusia hari-hari ini. Nikah yang harusnya saudaraku diberikan oleh Tuhan sebagai karunia hanya kepada manusia. Nikah ini diberikan oleh Tuhan hanya kepada manusia, tidak kepada malaikat. Malaikat tidak punya nikah, tidak kepada hewan, hewan juga tidak punya nikah. Nikah itu hanya diberikan Allah kepada manusia supaya manusia hidup bahagia. Tapi kalau nikah dipermainkan, kebahagiaan itu hancur sebab murka Allah turun. Biar kita perhatikan semua ini, bagi kaum muda yang akan menikah, yang belum menikah, bagi kita semua yang sudah menikah, bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Maafkan, saya bicara ini tidak bermaksud untuk tidak menyatakan penghormatanku kepada orang tua, tetapi untuk memberitakan kebenaran firman Allah, menolong umat manusia bahwa di hari-hari ini permainan nikah itu juga menjangkau golongan ini. Biar kita berdoa bersama-sama supaya sejak muda, sejak kita masuk dalam nikah sampai pada masa tua kita, nikah ini tetap menjadi suatu kebahagiaan yang Tuhan berikan bagi kita umat manusia. Mari ayat yang keempat. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya, terima kasih. Inilah permainan di dalam nikah sekarang ini. Ini permainan di dalam nikah sekarang. Yang tadi saya katakan, orang Israel bagaikan kuda terlepas kandang, dan mereka makan minum mempermainkan nikah. Ini permainan nikah. Ayat yang keempat dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat. Perkataan penuh hormat mengandung arti yang dalam, ialah jujur. Itu penuh hormat. Jujur, ini permainan sekarang. Tidak jujur dalam nikah. Timbulnya istilah pil, istilah will. Ini tanda nikah sudah dipermainkan. Ada nikah, tetapi nikah bukan menjadi kebahagiaan. Nikah menjadi permainan yang membuat manusia duka cita. Duka cita. Jadi di sini kita lihat suatu perkataan penuh hormat. Ini jujur. Ini sebetulnya jujur. Ketidakjujuran dalam nikah membuat seseorang bisa mempermainkan nikah. Kalau seorang itu bisa istri, bisa suami, tidak jujur dalam nikah. Tidak jujur dalam, mulai dari yang kecil, nggak ngaku sudah menikah, itu sudah sangat berbahaya. Saudara-saudaraku, padahal waktu kita menikah, ini saya bicara sebagai orang Kristen, waktu kita menikah, saudara-saudaraku, Allah pencipta nikah itu adalah saksi. Waktu kita datang dalam gereja atau didoakan di mana saja, itu berarti kita mengundang Allah pencipta nikah menjadi saksi kesetiaan kita seorang terhadap yang lain. Suami kepada istri, istri kepada suami. Saudara-saudara, kalau kita sudah tidak jujur, saudara-saudaraku, mulai dari yang kecil, tidak ngaku kita sudah menikah, itu sangat berbahaya. Dan selanjutnya, ya, ini ada banyak hal. Kemudian yang kedua, saudaraku, permainan nikah dalam ayat 5 menggunakan uang. Menggunakan uang. Jangan kamu menjadi hamba uang. Jadi ini pengaruh dari uang. Pengaruh dari uang. Waktu ada uang ataupun waktu tidak ada uang, pengaruh uang ini terlalu dapat dirasakan. Saudara-saudaraku, tetapi ini bukan berarti bahwa kita harus kalah.
jangan menjadi hamba uang. Kita tidak dilarang mempunyai uang, boleh, bahkan sebanyak-banyaknya juga boleh. Tetapi uang itu jangan menjadi tuannya kita. Uang jangan memperhamba kita, tapi kita dapat menguasai, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam pengaruh kuasa Allah di dalam kita. Itu sebabnya untuk mamon, saudara-saudaraku, untuk keuangan ini, biar kita sangat hati-hati. Sebab dia bisa berpengaruh dalam segala hal, bahkan sampai pada kesucian nikah. Di waktu ada uang bisa terjadi penyelewengan. Di waktu tidak ada uang bisa menjadi korban penyelewengan. Jadi saudara-saudaraku, inilah permainan nikah, permainan nikah, permainan manusia dalam nikah, mempermain-mainkan nikah, tidak lagi menghormati, tetapi nikah sudah direndahkan serendah-rendahnya sampai nikah itu bisa diperjualbelikan. Kalau nikah itu sudah bisa diperjualbelikan, itu, saudaraku, harga dari nikah itu sudah terlalu rendah. Nikah bukan sesuatu yang dijual-belikan, tapi itu satu karunia Allah. Setiap karunia Allah kalau sudah diperjualbelikan, itu akan menjadi suatu beban dosa yang berat. Karunia apapun juga. Setiap anak-anak Tuhan mempunyai karunia dari Allah untuk digunakan buat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi kalau karunia itu sudah diperjualbelikan, saudara-saudaraku, karunia itu hilang kemuliaannya. Seorang yang bisa melakukan sesuatu lebih dari orang lain, saudara-saudaraku. Tetapi kalau kelebihan karunia itu sudah dijadikan, sudah diperjualbelikan, maka karunia itu hilang kemuliaannya. Diturunkan harga yang sesungguhnya dari Allah. Karunia itu tidak bisa dinilai dengan uang. Itu sebabnya gunakan karunia yang ada pada kita. Karunia apapun juga, karunia apapun juga, untuk melakukan kehendak Allah. Dan terutama karunia yang tidak diperoleh oleh ciptaan Allah yang lain, yaitu nikah. Itu karunia yang sangat besar, yang hanya dikaruniakan Allah kepada manusia. Jagalah itu sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat yang ke-15. Wahyu 19 ayat yang ke-15 kita membaca. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur. Ya. Yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Iya, terus. Dan pada jubahnya dan pada pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Iya, terima kasih. Sakaria 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke Sakaria 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita membaca. Ini kuda masih dalam arti daging. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak keluar 4 kereta. Ya. Dari antara 2 gunung. 4 kereta dari antara 2 gunung. Adapun gunung-gunung itu adalah gunung-gunung tembaga. Ya, gunung-gunung ini gunung tembaga. Tembaga itu pehukuman. Tembaga itu pehukuman. Kita berhenti di situ dulu, saudaraku. Wahyu 6 ini ayat 1 sampai dengan 8. Ini ayat 1. Dari antara 2 gunung, adapun gunung-gunung itu gunung tembaga. Ini tembaga berarti pehukuman. Ayat 2. Kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Ya, kereta pertama ditarik oleh kuda merah. Kereta kedua oleh kuda hitam. Kereta kedua oleh kuda hitam.
kereta ketiga oleh kuda putih, kereta ketiga oleh kuda putih, dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng. 4. Berbicaralah aku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini, Tuanku? Ya. Berbicaralah malaikat itu kepadaku, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Terus? Yang ditarik oleh kuda hitam itu yang ditarik oleh kuda hitam itu keluar ke tanah utara, yang putih itu keluar ke tanah barat, yang berbelang-belang itu keluar ke tanah selatan, dan yang merah itu keluar gelisah untuk pergi hendak menjelajahi bumi. Lalu berkatalah ia, pergilah, jelajahilah bumi. Ya, jadi kuda merah ini akan menjelajahi seluruh bumi. Kuda merah ini dalam arti pemberontakan. Kuda merah ini pemberontakan yang akan menjelajahi seluruh bumi. Kuda merah ini pemberontakan yang akan menjelajahi seluruh bumi di 4 penjuru alam, ya, utara, timur, selatan, dan seluruh bumi, menjelajahi bumi. Pergilah, jelajahilah bumi. Ini menjelang perang yang lebih besar nanti, di mana akan melibatkan ratusan juta tentara pilihan. Saudara-saudaraku, sebelum tentara itu, sebelum perang yang besar itu, saudara-saudaraku, bahkan sampai nanti perang Harmagedon, maka didahului dengan kuda dalam arti peperangan, dalam arti bagikan tapak kuda yang menjelajah kemana-mana. Pemberontakan akan terjadi, bangsa melawan bangsa, suku melawan suku, saudara-saudaraku, kerajaan melawan kerajaan, sampai nanti bapak melawan anak, anak melawan bapak. Ini pemberontakan yang akan terjadi. Ini bagaikan kuda merah yang keluar menjelajahi seluruh bumi. Ini belum peperangan, ini baru pemberontakan. Jadi kuda-kuda putih ini semacam pemberontakan yang brutal. Kebrutalan yang akan terjadi, anak melawan orang tua, orang tua melawan anaknya. Nah, seperti dikatakan di sini, seluruh bumi, jelajahilah seluruh bumi. Tidak ada sejengkal pun yang akan luput dari pijakan kuda-kuda ini. Dan ini suatu hal yang dasar, saudara. Sesuatu hal yang dasar. Ini kuda-kuda yang akan keluar dalam ayat-ayat ini. Dia keluar dari antara kedua gunung, yang gunung ini semuanya dari tembaga yang membara. Setiap bekas tapak kuda ini akan menghasilkan api yang membara, saudara-saudara. Nah, ini suatu pemberontakan, suatu kebrutalan akan terjadi di mana-mana. Dan sekarang bagaimana kesiapan kita? Mari ayat yang ke selanjutnya, ya. Maka mereka menjelajahi bumi. Ya, maka mereka menjelajahi bumi. Kemudian berteriaklah ia kepadaku, lihat, mereka yang keluar ke tanah utara itu akan menenteramkan rohku di tanah utara. Iya. Jadi ini segala sepintas lalu saya jelaskan ini, saudara-saudaraku, tentang keluarnya kuda-kuda ini. Dalam ayat yang kelima, mari kita baca kembali ayat yang kelima. Jadi supaya kita melihat, kalau di kitab Wahyu itu diceritakan tentang kuda-kuda yang keluar sesudah pembukaan meterai demi meterai, 4 meterai dibuka, saudara-saudaraku, kuda-kuda ini keluar. Mari kita baca apa artinya ayat 5. Berbicaralah malaikat itu kepadaku, iya, semuanya ini keluar ke arah keempat mata angin, sesudah mereka menghadap kepada Tuhan seluruh bumi. Iya. Jadi kalau dikatakan keluar keempat mata angin, bagaikan mengikut suatu arus angin yang bertiup, saudara-saudaraku, menjadi jelas bagi kita bahwa pembukaan meterai itu di dalam kitab Wahyu, kemudian keluar
kuda-kuda ini bicara tentang aliran pehukuman. Aliran pehukuman. Jadi 4 macam kuda, 4 ekor kuda yang keluar dari kitab, dari meterai di mana kitab itu dibukakan, saudara-saudaraku, itu menunjuk kepada 4 aliran hukuman yang akan terjadi di muka bumi ini. 4 aliran hukuman. Jadi hukuman itu merupakan suatu aliran, saudara-saudaraku, yang tidak bisa dibendung. Seperti angin tidak bisa dibendung, saudara-saudaraku. Demikian dengan aliran pehukuman yang jatuh atas bumi, yang sudah acuh tak acuh dengan kehendak Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus di hari-hari ini, bumi ini akan dilanda dengan aliran pehukuman ini. Jadi itu suatu aliran pehukuman yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Dan kita bisa melihat, saudaraku, pada aliran-aliran ini, sejauh mana dapat kita memanfaatkan untuk hidup terpelihara di dalam Tuhan. Dari 4 macam kuda yang keluar ini, saudara-saudaraku, 4 aliran hukuman ini, mari kita periksa dengan teliti untuk mendapatkan suatu kesempatan untuk terpelihara di dalam Tuhan. Mari kita kembali kepada, atau di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Sampai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku, setiap kali meterai ini dibukakan, anak domba itu disertai oleh seorang makhluk hidup yang ada di surga sebagai saksi. Jadi setiap kali meterai dibukakan, saudara-saudaraku, 4 makhluk hidup secara bergiliran tampil. Coba kita baca lebih dahulu ayat 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar suara yang pertama dari ke-4 makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Mendengar yang pertama, makhluk yang pertama dari ke-4 makhluk tampil. Makhluk yang pertama ini tampil saat pembukaan meterai yang pertama. Ayat 3. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, ya, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, mari. Ya, mari. Jadi ini yang kedua kali, ya. Makhluk yang kedua menyertai anak domba waktu membuka meterai yang kedua. Meterai yang kedua. Ayat yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Mari. Ya, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Jadi tiap kali ada makhluk hidup ini. Kemudian ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Mari. Jadi 4 meterai dibuka oleh anak domba, disertai oleh 4 makhluk hidup, 4 makhluk hidup yang ada di surga. Kita membaca lebih dahulu dalam Wahyu pasal 4 ayat 7. Ayat yang ke-7.
Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Ya. Dan makhluk yang kedua sama seperti sampai anak. di situ saja ayat 7. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa. Makhluk yang pertama sama seperti singa. Jadi dengan ini kita bisa melihat, saudaraku, kalau ia membuka meterai, kita akan melihat jenis pehukuman ini. 4 aliran pehukuman Allah ini. Jadi kalau kita lihat, saudaraku, dengan tampilnya saksi yang pertama adalah makhluk yang pertama, makhluk hidup yang pertama yang ada di surga adalah sebagai seekor singa, saudara-saudaraku, maka kita menjadi jelas. Saksi yang pertama ini saksi yang berbicara tentang firman yang sudah disampaikan. Jadi kalau pehukuman jatuh atas dunia ini, saudara-saudaraku, itu ada kaitannya dengan firman yang sudah disampaikan. 4 makhluk ini, saudara-saudaraku, 4 makhluk ini yang sudah bekerja menyampaikan pekerjaan Allah, menyampaikan firman. Singa yang dikatakan di sini merupakan makhluk yang pertama, itu yang keluar dalam aliran pehukuman ini. Aliran pehukuman ini. Makhluk yang pertama ialah seekor singa. Kita lihat apa yang dikerjakan oleh singa ini, saudaraku. Apa yang dikerjakan oleh makhluk yang kita katakan bagaikan singa ini. Amos pasal yang ketiga. Amos pasal yang ketiga ini suatu pengulangan. Saya sudah sempat mendahulukan di dalam Bidstone dan kita sudah bawa dalam doa. Semoga ini sudah mendahului kita untuk penjelasan pada hari ini. Kitab Amos. Kitab Amos pasal yang ketiga. Kitab Amos pasal yang ketiga. Kita membaca, saudara-saudaraku, ayat yang ke-7. Amos pasal 3 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Ya, ada nubuat. Firman yang disampaikan oleh nabi itu nubuat, ya. Firman yang disampaikan oleh nabi itu nubuat. Di dalam Alkitab ada nabi besar, 4 nabi besar, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel. Ini 4 Yeremia dan ini nabi besar. Kemudian di samping nabi besar ada nabi kecil-kecil, itu banyak. Nubuat dalam sidang jemaat juga demikian. Nubuat yang terbesar adalah menyampaikan firman pembukaan. Itu nubuat yang terbesar. Firman yang dibukakan rahasianya. Pembukaan firman yang menyangkut perkara-perkara yang akan datang. Firman mempelai ini, saudaraku, firman mempelai ini, kalau saya bicara ini bukan saya mau fanatik, tetapi saya ingin mengagungkan firman. Firman mempelai ini adalah firman nubuat. Sesuatu yang pasti akan terjadi, yang sekarang ini memang belum nyata, belum terjadi. Itu sudah diberitakan dalam firman bahwa di suatu waktu akan ada mempelai wanita. Itulah gereja Tuhan yang sempurna. Sekalipun sekarang ini kita belum menemukan gereja yang sempurna, di firman mempelai itu suatu nubuat besar. Di dalam gambar itu, gambar dari nubuatan tentang tampilnya gereja Tuhan nanti, bersalut dengan matahari, bermahkota 12 bintang, dan di bawah kakinya ada bulan. Ini nubuat mengenai masa depan gereja Tuhan. Yang kita lihat sekarang gereja Tuhan yang dipermainkan, yang diperkosa dan sebagainya oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tapi apapun yang dilakukan oleh setan, gereja Tuhan tetap akan berdiri sampai Tuhan datang. Itu nubuat dari firman Allah. Gereja Tuhan sudah sempat dimulai oleh Tuhan, bukan dari tempat yang rendah,
Tapi gereja Tuhan sudah dimulai dari atas loteng Yerusalem. Gereja Tuhan sudah dimulai oleh Tuhan dari atas loteng Yerusalem. 120 murid berdoa dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu permulaan dari gereja Tuhan, saudara-saudaraku. Dimulai dengan kekuatan yang luar biasa oleh pemberitaan tentang korban Kristus dan Roh Kudus turun, saudara-saudaraku. Gereja Tuhan dimulai. Gereja Tuhan dimulai di dalam keadaan yang mulia. Dia akan berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu diceritakan oleh pengajaran mempelai ini, pengajaran tabernakel. Itu nubuat yang besar, sehingga kita mengetahui bagaimana nasib gereja di hari-hari depan ini. Saudara-saudara, bukan gereja yang dapat dipermainkan begitu saja, tapi gereja Tuhan oleh pengaruh kuasa darah Yesus dan pengaruh kekuatan Roh Kudus, gereja Tuhan akan kokoh untuk mengalami penyempurnaan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau gereja Tuhan tidak lagi ada tempat di bumi ini, gereja Tuhan akan diangkat oleh Tuhan, disingkirkan ke tempatnya di padang belantara yang sudah disediakan oleh Tuhan untuk mengalami penyempurnaan dan bisa disiapkan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Dunia ini akan ditimpa penghukuman Allah. Selama gereja masih berada di bumi ini, saudara-saudaraku, kesaksian tentang kasih Allah masih ada di bumi ini. Tuhan belum akan menghukum bumi ini. Tapi kalau gereja Tuhan sudah tidak ada tempat di bumi ini, saudara-saudaraku, gereja Tuhan akan diangkat dan penghukuman akan jatuh atas dunia, sama seperti yang terjadi zaman Nuh. Selama Nuh belum naik ke dalam bahtera, selama Nuh dan Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya, 4 mempelai. Semua binatang-binatang yang liar dan yang binatang yang halal yang masuk dalam bahtera itu semua berpasang-pasangan, laki dan betina, berpasang-pasangan. Itu artinya mempelai. Isi dari bahtera itu mempelai. Itu istrinya dari bahtera, mempelai. Dan ini yang diselamatkan oleh Tuhan. Penyelamatan mempelai diceritakan sejak zaman Nuh. Sejak zaman Nuh Tuhan sudah bicara tentang penyelamatan pada mempelai Tuhan. Itu sebabnya mari saudara-saudaraku, nikah kita ini kita pelihara sebaik-baik mungkin. Saudaraku, nikah ini artinya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama. Kalau kita sudah menikah, bagaimana hubungan kita dengan suami, dengan istri? Kalau kita seorang janda, seorang duda, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara langsung? Saudara-saudaraku, kalau kita orang yang tidak menikah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Itulah nikah yang harus kita pelihara, jangan dipermainkan. Hubungan kita dengan Tuhan jangan dipermainkan, tapi biarlah kita peliharakan dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Jadi di sini dikatakan bahwa nubuat itu. Ayat 8. Ayat yang ke-8. Singa sudah mengaum. Singa telah mengaum. Siapakah yang tidak takut? Siapa yang tidak takut? Tuhan Allah telah berfirman. Siapakah yang tidak bernubuat? Ya. Jadi kalau sudahku, suara makhluk yang pertama itu berbunyi, mari. Dan keluarlah kuda putih. Itu singa telah mengaum. Siapa yang tidak takut? Saudara-saudaraku, apa yang dihukum oleh Tuhan? Apa yang dihukum oleh Tuhan di saat singa ini telah mengaum? Apa yang dihukum oleh Tuhan, saudara-saudaraku, di saat makhluk yang pertama ini berbicara?
dengarkan dengan baik-baik. Firman Tuhan sedang menghukum dosa atas dunia ini. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, saya ulangi, setiap kali firman Tuhan disampaikan, itu merupakan suatu hukuman atas dosa. Setiap kali kita menerima firman Tuhan, dosa kita tidak mendapat kesempatan untuk hidup bebas. Dia dihukum oleh Tuhan. Kalau kita jujur mengakui firman Tuhan, saudara-saudaraku, saudara dengar, coba membaca di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. Ini setiap kali singa mengaum, setiap kali, saudaraku, firman Tuhan disampaikan. 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ya. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, Ya. demi penyataannya, Ya. dan demi kerajaannya. Iya. Beritakanlah firman. Beritakanlah firman. Ini singa disiapkan untuk mengaum. Ini utusan Tuhan ke seluruh dunia. Beritakan firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Iya, di hari-hari ini banyak atau beberapa saudara kita berkata, Om, bagaimana dengan hari-hari ini? Apa kebaktian jalan terus? Saya bilang kebaktian jalan terus. Kebaktian tetap jalan terus selama kita ada kesempatan berbakti. Ayo, hari-hari ini kita tidak dilarang berbakti. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berbakti. Memang ada kesulitan, memang ada kesulitan, halangan, rintangan, memang ada. Tetapi kebaktian jalan terus. Sebab firman Allah disampaikan, harus disampaikan. Waktu baik atau tidak baik waktunya. Sekarang rasa-rasanya waktunya kurang baik. Rasa-rasanya kurang baik. Tetapi firman tetap akan disampaikan. Kalau Tuhan izinkan saya berada di tempat di mana untuk menyampaikan firman, saya akan tetap menyampaikan firman. Sebab menjelang kuda-kuda yang berikutnya, makhluk yang pertama itu ditampilkan lebih dahulu oleh Tuhan. Makhluk yang pertama dia seekor singa, singa yang mengaum, di mana kuda putih akan tampil dengan penunggannya. Saudara-saudaraku, kita lihat jelas singa yang mengaum, dia memberitakan firman. Singa yang mengaum ini memberitakan firman, sehingga kuda putih yang keluar ini, saudara-saudaraku, dia akan membawa berita firman untuk menghukum dosa. Setiap kali firman disampaikan, dosa itu dihukum. Coba baca ayat 2 selanjutnya. Nyatakanlah apa yang salah. Nah, ini hukuman atas dosa. Saudaraku, tidak enak buat dosa waktu dosa itu diungkapkan oleh firman. Sebab dosa itu selalu, dosa itu tabiat dosa itu suka bersembunyi. Itu tabiat dosa. Dosa yang disembunyikan, itu dosa tetap hidup. Saya ulangi, dosa yang tetap disembunyikan, dosa itu hidup untuk menghancurkan manusia. Itu dosa yang disembunyikan, dosa yang tidak diakui, dosa yang tidak disadari. Itu bukan berarti tidak ada. Itu akan bekerja menghancurkan masa depan manusia yang harusnya berada di dalam kerajaan surga. Jadi waktu dosa, waktu firman dibukakan, menyatakan dosa, itu dosa tersiksa. Waktu sembahyang puasa di Batu, saya jelaskan, mengaku dosa itu bagaikan minum air yang dicampur dengan debu emas. Sekalipun emas itu mahal, tetapi kalau untuk diminum itu benar-benar sulit. Berapa banyak dosa kita sudah beli dengan emas yang mahal. Untuk berbuat dosa orang berani membayar. Tidak murah, saudaraku.
Coba saudara lihat tontonan-tontonan lebih jorok, lebih mahal tiketnya. Lihat tontonan-tontonan atau apa saja yang di dalamnya itu berbau jorok, berbau dosa, itu tiketnya lebih mahal. Tetapi lebih mahal tiketnya manusia, lebih suka ke sana. Gambaran keras hatinya manusia ini. Di satu waktu kalau ia mau selamat, saudara-saudaraku, serbuk emas, harta yang sudah dibelanjakan untuk membayar dosa itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kalau mau selamat, ia harus mengaku berapa banyak uang sudah dibelanjakan untuk perbuatan dosa. Sekarang coba kita lihat, kalau untuk dosa sekian banyak, untuk Tuhan, untuk keselamatan kita, membangun kehidupan kita bagaikan rumah Allah. Ini banyak kali kita sayang-sayang. Uang becak untuk ke gereja aja kita hitung-hitung. Kita hitung-hitung, padahal itu membawa kita kepada kerajaan surga. Tapi kalau soal dosa, saudara-saudaraku, banyak kali manusia ini benar-benar mata gelap. Satu waktu itu harus suatu keadaan, saudaraku, dosa dihukum yang kita rasakan beratnya waktu ngaku. Waktu ngaku dosa itu beratnya bukan main. Seperti abu dari lembu emas yang dihancurkan harus diminum di hadapan Tuhan. Begitu berat. Tetapi untuk selamat jalannya cuma itu. Untuk menyucikan bangsa Israel yang bagaikan kuda terlepas kandang ini, tidak ada jalan lain. Dia harus meminum itu, saudara-saudaraku, di hadapan Tuhan. Itulah jalan untuk dia selamat. Untuk kita bisa diampuni oleh Tuhan. Untuk segala dosa itu hilang kuasanya. Tidak ada jalan lain. Ngaku dosa itu. Dan ini hukuman atas dosa. Tapi di balik hukuman ini terdapat kasih Allah. Sebab kalau kita mengaku dosa, Tuhan mengampuni dosa kita. Saudara percaya? Saudara percaya? Tuhan mengampuni dosa kita. Jadi ini, saudara-saudaraku, sesuatu yang berat untuk dosa. Firman yang disampaikan, yang menyatakan kesalahan, itu suatu hukuman atas dosa. Banyak hamba Tuhan tidak mampu menyampaikan ini. Sebab hamba Tuhan banyak kali kami ini mau mencari bagaimana disenangi oleh orang. Kalau kita hamba Tuhan menyampaikan dosa, menyampaikan firman untuk mengungkapkan dosa manusia, itu tidak disenangi oleh orang-orang. Banyak kali tidak disenangi. Resikonya besar. Dan kami banyak hamba Tuhan lebih baik memilih jangan singgung-singgung dosa. Tetapi di hari-hari ini, kalau dosa tidak dibukakan, mati umat ini. Umat ini akan mati. Umat ini akan binasa. Sementara Tuhan memulai dengan hukuman atas dosa supaya manusia hidup. Dan kalau hukuman-hukuman akan datang yang berikutnya, kita sudah bebas lebih dahulu. Ini suatu kegerakan yang akan terjadi di bumi ini. Kegerakan, saudara-saudaraku, di mana makhluk yang pertama bersuara mari dan kuda putih akan keluar dengan memegang busur, dengan memegang panah. Ini yang akan nanti saya bicarakan kalau Tuhan mengizinkan pada hari ini. Sebab semacam ini hari-hari ini sudah menjadi perselisihan. Pengertian tentang ayat ini sudah menjadi perselisihan yang bertahun-tahun sampai hari ini. Tapi saya akan menyampaikan, tidak untuk membuka perselisihan, saya tidak mau. Tapi saya akan membukakan kebenaran atas dasar firman. Ayat menerangkan ayat yang lain, tidak dari tafsiran. Saya tidak mau tafsiran. Tapi kalau itu ayat menjelaskan ayat yang lain, itulah namanya pembukaan firman. Yang ada jaminan kebenarannya. Hukuman atas dosa itu meterai yang pertama. Itu meterai yang pertama, saudaraku. Jadi penunggang kuda yang pertama, dia tampil untuk menghukum dosa. Untuk menghukum dosa dengan firman Allah. Jadi terjadi kegerakan pembukaan firman. Itu yang akan terjadi memulai kegerakan-kegerakan penghukuman lainnya.
Di bumi ini akan terjadi kegerakan pembukaan firman, di mana dosa tidak bisa merajalela di dalam gereja Tuhan. Kalau firman Allah tidak dibukakan, umat manusia ini akan binasa. Mengapa? Sebab dosa merajalela. Kalau firman Tuhan tidak disampaikan, bagaikan singa yang mengaum. Singa sudah mengaum, Allah sudah berfirman. Siapa yang tidak takut? Saudara, di hari-hari ini firman Tuhan akan dibukakan dengan luar biasa, sehingga gereja Tuhan akan hidup di luar pengaruh dosa. Nanti akan kelihatan orang yang keras hatinya, dia tetap hidup dalam dosa, dia memang tidak bisa diselamatkan, dia akan gugur, saudara-saudaraku. Tetapi kuda-kuda yang lain sudah siap untuk menginjak-injaknya. Saya sampaikan dalam kesempatan ini, saudara-saudara, sekalipun jumlah kita ini berkurang pada hari ini, karena memang situasinya tidak baik hari ini, situasinya tidak menguntungkan hari ini. Tapi sebagaimana firman katakan, sampaikan firman, baik atau tidak baik waktunya. Saya tidak akan menunda untuk membuka ini. Saya akan sampaikan hari ini bahwa membuka firman Allah untuk menyatakan kesalahan itu suatu hukuman atas dosa. Tegurlah. Teguran itu sama dengan bestraf, sama dengan menghukum dosa. Tegur itu sama dengan menghukum dosa. Kalau nyatakan itu hanya dibuka, dosa itu dibuka. Tetapi tegur itu, dosa itu dihukum, dibestraf, dihukum. Itu dosa. Saudara-saudaraku, dosa itu dihukum, ditengking oleh firman Allah. Tetapi semua ini adalah kenyataan Allah mengasihi kita. Kemudian nasihatilah. Nasihatilah. Nasihat itu adalah kuasa firman yang memerenggut kehidupan manusia dari cengkeraman dosa, dikeluarkan. Ini nasihat. Nasihat ini memerenggut kehidupan manusia dari cengkeraman dosa dan setan, ditarik untuk menjadi milik Tuhan. Ini gerakan yang akan terjadi menyusul ini, saudaraku. Di hari-hari ini saya merasa kegerakan ini sudah sangat dekat terjadi. Kalau terjadi nanti di mana hamba-hamba Tuhan sudah dalam kesiapan, masing-masing hamba Tuhan sudah dalam kesiapan, kekuatan dan keberanian untuk menyatakan firman Tuhan, itu akan terjadi gerakan-gerakan di mana-mana, mendahului, saudaraku, keluarnya kuda-kuda yang lain. Saya ingin menampaikan firman Allah ini, saudaraku, dengan pengertian dari ayat-ayat ini, dijelaskan oleh ayat firman Allah, agar jangan pikiran manusia, jangan tafsiran manusia. Banyak kali saudaraku ayat ini sudah ditafsirkan dengan akal pikiran manusia, kedengarannya logis, tetapi sudah banyak orang hanyut. Dosa tetap hidup, sebab logika manusia tidak bisa menyucikan, melepaskan manusia dari cengkeraman dosa. Dosa ini hanya bisa lepas kalau dosa itu dibukakan. Dosa itu bagaikan ragi. Selama ragi itu ditutup, selama ragi itu ditutup, ragi itu menghancurkan apa saja. Kalau yang diragiin itu ubi kayu itu hancur kalau diragi. Kalau beras yang diragi, nasi itu akan hancur, saudara. Tapi ragi itu akan hilang kuasanya begitu ragi itu dibuka, kena sinar matahari. Ragi tidak berkuasa, ragi hilang kuasanya. Begitu firman Allah, saudaraku. Begitu dosa, kalau dosa itu dibuka oleh firman, dosa tidak berkuasa. Kalau saudara mau saudaraku, kalau saudara mau kita lepas dari dosa yang membelenggu kita, mungkin sudah bertahun-tahun, ya ini, dengar firman dan ngaku kepada Tuhan. Seperti dalam Alkitab berkatakan, orang yang mengaku dosa itu akan diampuni. Dalam ayat 3, di sini ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat tahan menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini nanti akan banyak orang gugur dari iman.
Tapi lebih dahulu Tuhan mau tolong kita. Dalam 1 Yohanes pasal 1, sekalipun ini kita sudah pelajari di dalam pembukaan surat 1 Yohanes, tapi kita akan baca lagi. Mari. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Ayat 7 dan ayat yang ke-9. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, ya, sama seperti Dia ada di dalam terang. Ya, Allah itu terang dari firman Allah, menyatakan kesalahan. Tidak ada dosa yang disembunyikan. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, jadi nikah kalau sudah dalam terang, nikah itu lebih kuat, hubungannya lebih kuat. Kalau nikah ada perkara-perkara disembunyikan, nikah itu terancam binasa, terancam hancur, tidak bisa menyatu. Suami istri yang ada hal-hal yang tersembunyi, yang tadi saya katakan cukup banyak kali yang disembunyikan. Ini menyangkut dosa seks. Ini yang banyak disembunyikan. Dosa seks, dosa keuangan, makan minum. Ini yang banyak kali yang dalam Ibrani, surat Ibrani itu dijelaskan. Ini menghancurkan nikah. Nikah tidak diindahkan, dipermainkan. Saudara-saudaraku, tidak terang. Ulangi. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, iya, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Iya, jadi kalau ada pengakuan, itu darah Yesus. Darah Yesus segera aktif, segera mengambil aktivitas untuk mengampuni dosa itu. Jadi begitu firman Allah dinyatakan, kita sadar, kita ngaku, itu paling, saudaraku, paling banyak sekali kita mengalami kuasa darah Yesus yang menghapuskan dosa. Seringkali kita nunggu, sudah firman Allah dinyatakan, kita masih nunggu, bahkan sudah ditanya masih tidak mau ngaku, nanti sudah kepepet baru ngaku. Saudara-saudaraku, ditakutkan keadaan semacam itu. Darah Yesus tidak mengerjakan pengampunan. Sebab semacam itu, saudaraku, bukan sistem firman Allah bekerja. Tuhan tahu Adam dan Hawa. Tuhan tahu Adam dan Hawa berbuat dosa. Sebenarnya Tuhan menunggu manusia itu sadar. Waktu dia sadar, dia sudah berbuat dosa. Dia ingat firman Allah tentang jangan lakukan ini. Waktu mereka melakukan, dia sadar sebetulnya dosanya itu sudah nyata, tetapi dia tidak mau ngaku di hadapan Tuhan. Masih Tuhan kasih kesempatan ngaku. Tuhan tanya, juga pengakuannya tidak jelas, sehingga sampai dalam keadaan kepepet baru ngaku. Tapi akibat dosa itu tetap dia alami. Sebetulnya tidak perlu sampai sejauh itu. Tuhan mau hapuskan dosa kita sampai dengan akibat-akibatnya. Kalau kita mau secara jujur mengaku di hadapan Tuhan, jangan tunggu kepepet baru ngaku. Saudara-saudaraku, seperti Adam dan Hawa, saudara-saudaraku, dia ngaku tapi sudah dalam keadaan kepepet, seperti disudutkan baru ngaku. Ini pengakuan yang sudah terlalu melorot kualitasnya. Tidak lagi seharga darah Yesus. Sudah terlalu kepepet, ditampilkan saksinya ini. Baru ngaku. Tuhan mau kita tidak begitu. Saat firman Allah, bahkan saat berbuat dosa itu dan firman Allah datang di benak kita, di hati kita, di pikiran kita, di perasaan kita, mengaku dan kembali kepada Tuhan untuk tidak berbuat dosa lagi. Di saat itu darah Yesus. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Iya, menyucikan kita dari segala kejahatan, dari segala akibat dosa itu, semuanya jahat.
Akibat dosa itu jahat semuanya. Saudara-saudaraku, jadi Tuhan mau menyucikan kita seberes-beresnya, selunas-lunasnya dengan darah, tetapi harganya suatu pengakuan yang sungguh-sungguh. Mengaku bukan cuma mengaku berbuat dosa. Itu separuh pengakuan. Kalau itu banyak kita sudah lakukan, tapi separuh. Itu pengakuan tidak penuh. Mengaku Tuhan, aku sudah berbuat dosa, aku kapok, tetapi berbuat lagi. Ini pengakuan separuh. Itu tidak menyelesaikan dosa. Mengaku secara sempurna, secara tuntas, artinya mengaku sudah berbuat dosa dan tidak akan berbuat dosa lagi, disertai dengan perbuatan. Itu, saudara-saudaraku, pengakuan sempurna yang menghasilkan pengampunan dan dosa tidak berkuasa lagi. Waktu dosa datang menampakkan diri lagi untuk menggoda, untuk memaksa berbuat dosa, tidak bisa lagi. Sebab kita sudah mengaku kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah mengaku berbuat dosa, sudah mengaku tidak akan berbuat lagi. Di saat itu kuasa Allah akan memenuhi hidup ini dan dosa tidak bisa dilakukan. Dosa itu akan kalah. Ini pengakuan. Ini harga pengakuan, dan darah Yesus yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terlepas. Kalau dosa hanya separuh pengakuan, sudah ngaku tapi cuma separuh, di saat dosa datang lagi dia masih bisa jatuhkan, sebab masih ada separuh tempat dosa bisa hinggap. Dan kalau kita berikan sedikit pun kesempatan untuk setan, dari kesempatan lubang kecil itu dia akan menghancurkan manusia. Jangan beri tempat kepada iblis. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kita perhatikan ini. Tuhan tampil untuk menghakimi dosa itu, bagaikan singa yang mengaum. Biarlah kita ada rasa takut akan Tuhan. 1 Yohanes pasal yang kelima, 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dan 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Iya. Dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui di hadapan Tuhan, sebab ia mati kuasanya. Dosa yang tidak mendatangkan maut, itulah dosa yang sempat diakui. Dosa sekecil apapun, saudaraku, kalau kita biarkan, dia suatu waktu akan menjadi raksasa yang besar, yang menewaskan manusia. Tidak perlu dosa besar, dosa kecil saja yang dibiarkan hidup, di satu waktu dia akan membesar menjadi raksasa yang menewaskan manusia. Tapi kalau kita mengaku dosa sebesar raksasa, sebesar Goliat sekalipun, kalah dengan sebiji batu yang secara sederhana disampaikan oleh seorang Daud. Sebiji batu adalah gambaran firman Allah yang menyatakan dosa kesalahan yang kita akui itu dapat mengalahkan segala seteru, segala dosa ini. Pengakuan kita pada Tuhan. Oleh karena sepatah kata atau satu ayat firman Allah yang menggugah hati kita, yang menyadarkan kita akan dosa kita, itu dapat mengalahkan dosa yang besar apapun juga. Saudara percaya? Saudara percaya? Sederhana sekali. Sekalipun firman itu sederhana, tapi kalau sudah membawa kita untuk mengaku dosa kita, itu bagaikan sebiji batu yang mengenai sasaran kepala dari Goliat. Goliat jatuh terjerambab dan mati. Begitulah dosa dikalahkan oleh pengakuan seorang anak Tuhan. Oleh karena firman yang menyatakan dosanya, ia mengaku segala kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, itulah dosa yang diakui,
Dosa yang tidak diakui, dosa yang disembunyikan, itu dosa mendatangkan maut. Orang yang mengaku kepada Tuhan, mengaku kepada sesamanya, dan sesamanya itu melihat bukan untuk dihakimi. Kalau saudara datang mengaku dosa kepada seseorang dan mereka mau menerima saudara, mengampuni saudara, berdoa, doa yang sederhana sekalipun itu menghidupkan, membangkitkan orang itu daripada maut. Puji Tuhan, Yesus sudah mati ganti kita. Sekarang dia duduk di dalam kerajaan surga. Sekarang dia duduk roh. Surat Roma pasal yang ke-8. Surat Roma pasal yang ke-8. Saudaraku, ayat yang ke-34. Ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah... Atau kita membaca ayat 33 dan 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Iya. Allah yang membenarkan mereka. Iya. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia yang harusnya menghukum kita. Yesus adalah firman yang menjadi manusia, yang nantinya akan menghukum manusia berdosa. Tetapi kalau kita mengaku menerima dia yang sudah mati ganti kita, dia nanti akan menjadi pembela kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah, dia malah menjadi pembela kita. Dia berdoa untuk kita sekarang ini. Saudara percaya? Sudah percaya? Kita akan menerima firman Allah. Kita menerima firman Allah yang menjadi daging. Itulah perjamuan suci. Saudara-saudaraku, bukti bahwa Tuhan sudah mati ganti kita. Sekarang ia duduk di dalam kerajaan surga. Dia berdoa untuk kita. Setiap kali kita mengaku kesalahan kita, jangan setengah pengakuan, tapi mengaku sungguh-sungguh. Aku berdosa. Itu pengakuan pertama. Itu setengah pengakuan. Sebetulnya baru sepertiga. Aku tidak akan mengulangi lagi. Aku akan meninggalkan dosa. Itu kedua, itu pengakuan yang kedua. Aku akan meninggalkan dosa ini. Ketiga, aku tidak akan melakukannya lagi. Nah, itu pengakuan sempurna. Jadi jangan cuma mengaku sekian persen. Mengaku berbuat dosa itu banyak. Kalau itu gampang manusia lakukan, ngaku. Tetapi yang kedua ini lebih berat. Meninggalkan dosa. Ini lebih berat. Dan untuk ini, saudara-saudaraku, untuk ini teguran Allah datang. Supaya kita terlepas dari dosa ini. Firman Allah bukan hanya menyatakan dosa, tapi menegur. Itu memotong hubungan antara manusia dengan dosa. Yang ketiga, aku tidak mengulangi dosa lagi. Firman dalam bentuk nasihat. Saudaraku, untuk kita mampu tidak berbuat dosa lagi. Jadi Allah itu datang menyatakan dosa. Firman itu datang merupakan singa yang mengaum, menyatakan dosa. Siapa yang tidak takut? Kalau kita takut, artinya ngaku. Lepaskan dosa dan jangan berbuat dosa itu lagi. Itu pengakuan sempurna. Itu pengakuan sempurna. Darah Yesus mengampuni kita, melepaskan dari segala dosa dan akibat-akibatnya yang jahat, serta menghidupkan kita. Kristus yang berdoa bagi kita. Jadi Yesus ini bukan hanya menyatakan dosa, dia mengampuni dosa, dia melepaskan dosa, dia berdoa buat kita. Kita akan gunakan perjamuan suci ini. Gunakan sungguh-sungguh. Sebelum kita makan dan minum, kalau Tuhan bicara tentang dosa kita, ngaku kepada Tuhan. Banyak kali pengakuan kita berulang-ulang kali hanya mengaku sudah berbuat dosa. Hanya mengaku berbuat dosa. Ini pengakuan yang kurang lebih hanya 30%. Ngaku lagi untuk lepaskan dosa ini. Ini
memang berat saudara-saudaraku, tetapi kalau kita mau hidup, itulah ajarannya. Kalau Tuhan masih menegur kita, itu Tuhan mengasihi kita. Itu tajamnya firman Allah yang memutuskan hubungan kita dengan dosa. Lebih bagus lagi kalau kita ada kesadaran untuk ngaku kepada Tuhan, aku tidak mau melakukan dosa itu lagi. Itulah yang menghasilkan kehidupan yang suci. Puji Tuhan. 134 Psalm, ya, 134 dari Psalm. Kita bangkit berdiri. Pelayan perjamuan suci silakan tampil ke depan. Kita akan lanjutkan firman Allah ini nanti jika Tuhan izinkan pada hari Minggu yang akan datang dalam bentuk penginjilan. Bait yang ketiga. Yang mungkin melanda hidupku, backing vokal mengagukan kor, dia selalu berdoa. Sedang jemaat dalam doa. Dalam doa ingat Tuhan sedang berdoa buat saudara yang berbuat dosa.
saling percaya bahwa doa yang adalah doa yang dikenal menghasilkan yang benar. Haleluya. Dalam doa ini kita mendapat kesempatan untuk mengaku sudah berbuat dosa dengan hati yang sungguh-sungguh. Kalau kita mau terlepas, nyatakan kerinduan itu kepada Tuhan. Aku mau melepaskan dosa itu. Mau terlepas dari dosa. Dan doa itu akan lebih meningkat lagi. Haleluya. Dan kalau kita lebih lagi berdoa, mengaku Tuhan, aku mau hidup dalam kesucian, tidak mengulangi dosa. Inilah pengakuan yang membawa kita hidup. Haleluya, 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 kita menyembah Allah. Haleluya, 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 haleluya. Di saat firman-Mu disampaikan, kami teringat akan dosa dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam perasaan, dalam angan-angan hati kami, Tuhan. Bapa, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mengampuni kami, tetapi juga berikan kami kekuatan untuk melepaskan dosa ini. Biarlah firman-Mu memotong segala hubungan dosa yang ada dalam kami, dan berilah kemampuan untuk hidup tidak mengulangi dosa ini. Haleluya, 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 haleluya. Berikanlah kami kehidupan, yaitu menurut akan perintah-Mu, menurut akan nasihat-nasihat firman-Mu. Engkau Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa, yang menyelesaikan segala masalah di dalam kami. Kami mau hidup di dalam Engkau, ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Dan sesudah firman-Mu disampaikan, tubuh dan darah-Mu sekarang akan dilayankan di dalam kami sebagai bukti bahwa Engkau adalah korban pengampunan dosa kami. Kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Biarlah Engkau menghapus dosa kami. Kami hidup bagi Dikau, Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang Bapa, kami akan terima tubuh dan darah-Mu. Layakan kami menerima berkat dari perjamuan suci ini, yang akan kami terima dan makan serta minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu berlalu tanpa perubahan hidupku. Kita lanjutkan nyanyian ini sementara.
tinggi dari kepala. Saudara dengarkan baik-baik pertanyaan firman Tuhan. Haleluya. Angkatlah tubuhnya Kristus dengan tangan kanan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, dengarkan baik-baik, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Angkatlah cawan. Haleluya. Angkatlah cawan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, dengarkan baik-baik, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Sambil mengangkat tangan kita dua ke atas, kita ucapkan syukur kita kepada Allah secara pribadi dari hati masing-masing kita. Haleluya. Sebab seberapa banyak kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau akan datang kembali, dan biarlah kami semua sudah dalam keadaan disucikan, dihidupkan oleh Dikau Tuhan. Sebab Engkau mau Bapa mempelai wanitamu, bukan wanita mempelai yang ada dalam keadaan cacat dan kotor serta najis, bahkan mati di hadapan hadirat-Mu, tetapi semua sudah dihidupkan dalam keadaan sempurna, tanpa cacat dan celah, bahkan bersinar bercahaya di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih. Kami percaya Engkau mampu melakukan ini bagi kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.